Jadi kemarin itu kita sempat vakum karena menunggu katanya ada sesuatu yang baru nih. Nah, karena ini untuk apa namanya? Mungkin menanggapi isu-isu kepemudaan mungkin ya. Nah, kayaknya PKS itu akhirnya ganti logo. Nah, ini memang orang ini memang lebih eye-catching. Jadi mencolok. Anjir, gue ngechat kantor gua putih kuning hitam berasa jadi kantor PKS. Masa gitu? Iya, udah lupa. Orang mau nyoblos PKS itu bingung. Disimbolisasikan dengan apa gitu. Awalnya memang canggung. Lama-lama ya chills. Oke, kembali lagi bersama kita di Melipir Kiwir. Udah lama banget kita nggak menyapa para penonton semua. Netizen PKS. Netizen nggak enak ya. Ya itulah pokoknya ya. Netizen PKS. Nggak menyapa para penonton. PKS. Ryzen ini dong, Intel dong. Kita udah lama apa namanya? Udah nggak muncul di jagat persosmedan. Per YouTubean lebih tepatnya. Per YouTubean PKS. Karena sebagai manusia tuh kita butuh rehat. Iya benar. Ya kan kayak lagunya Kunto Aji. Emang ada ya? Ada. Gimana? Ya, rehat aja dong dia. Yang gimana? Enggak harus nyanyi dong. Nyanyi dong. Dikit. Terus kasih lagu sendiri. Iya. Nah, terus kemarin itu emang sempat kita nggak muncul. Ini kenapa kita kayak mirroring sih? Ya, kenapa? Jadi kembar gitu. Jadi kemarin sempat kita ya apa namanya nggak rehat sih bener rehat. Kita rehat sejenak karena untuk ngecek ombak. Ada yang nyari enggak sebenarnya? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Aneh. Kalian semua nggak sayang sama kita. Iya, ya Allah kita nggak dicintai, nggak dicari. Emang kontrak kita harus disudahi. Iya. Jadi saya berharap ini kalau misalnya video ini tidak lebih dari berapa ya? 20. Sedikit banget. Kalau nggak lebih dari 100, sudahlah kita tutup lah. Iya, kita tutup. Bungkuslah acaranya, tutup bungkus. mulut kita tutup. Iya. Iya, gitulah. Pokoknya kenapa kemarin apa namanya kita review kan udah 14 episode. Pengennya ada sosok season 2. Iya, ada season 2. Cuman kan kita belum tahu nih bakal panjang lagi atau enggak kan apa namanya program ini. Nah, itu kan tergantung dari ya ombak dari netizen semua. Sama nanti ya ini kan ada kepengurusan baru nih ya nih. Bener. Maksudnya kita masih dipakai apa enggak kan kita nggak tahu nih. Iya kan yang ngontrak kan harus baru juga. Kontraknya tanda tangan lagi nanti gitu. Iya. Nah, ini jadi kemarin itu kita sempat vakum karena menunggu katanya ada sesuatu yang baru nih. Nah, ternyata ada yang baru di PKS. Yang itu semua sesuatu yang baru itu diresmikan dalam acara Munas yang Musyawarah Nasional PKS yang dilaksanakan tanggal 29 November 2020 kemarin. Dan di Munas itu ada apa aja? Ya pergantian kepengurusan yang dulunya Ustadz MSI ganti ke Pak Ahmad Syaihu. Ustadz Ahmad Syaihu UAS. Yang kebetulan Ustadz Ahmad Syaihu ini termasuk yang vokal. Terkait isu-isu janji PKS. Isu-isu janji PKS tentang pajak. Kemarin udah mau digratiskan ya? Itu ternyata ada rasionalisasinya katanya gitu ya. Kan pernah kita bawain juga lah beritanya. Iya, udah pernah kita bawain. Buat penonton yang setia sih tahu. Iya, harusnya. Tapi kalau ya gimana lah, kita sambil ngecek ombak lah. Iya. Nah, itu terus ini ada susunan kepengurusan baru, ini mungkin bisa dicek juga. Nah itu dia tadi kepengurusan yang baru. Mungkin teman-teman ada yang kenal, ada yang jadi tetangganya, ada yang jadi saudaranya, ada yang jadi konstituennya, atau yang merasa diwakili atau ya kenal lah. Itu mungkin bisa komunikasi langsung karena beliau-beliau itu yang sudah tercatat tadi itu sudah jadi pengurus PKS pusat. Iya gitu. Dan juga ada sosok baru ya, ada anak muda yang mungkin dulu dianggap bukan PKS. PKS gitu. Ya. Saya juga nganggapnya dulu bukan PKS. Ternyata PKS juga. Iya. Udah muncul. Nah, semoga ini harapannya terutama ini untuk bidang kepemudaan ya. Bisa ada revolusi, gebrakan baru gitu, yang benar-benar kita nggak gagap lah ngurusi anak muda itu ya gitu. Biar nggak kalah sama yang lain lah kayak gitu. Ya semoga. Nah, itu semoga ada sesuatu yang baru karena dengan dengan masuknya personal baru harusnya bisa memberikan program-program yang fresh. Iya dong, dan pikiran-pikiran ide-ide yang baru juga. Kalau yang inilah yang liar gitu. Yang gila lah. Nah, karena
ini untuk apa namanya? Mungkin menanggapi isu-isu kepemudaan mungkin ya. Nah, kayaknya PKS itu akhirnya ganti logo. Oh, Nah, bisa jadi. ini ada transisi logo. Ini yang lama. Nah, yang lama ini just. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Iya. Tapi soal logo ini udah pernah kita bahas kan sebelumnya. Ya, kita pernah bahas sebelumnya logo PKS yang ada di mana-mana. Ini kalau salah sini nanti ditayangin ada lagi videonya. linknya. Dan itu apa namanya logo PKS itu ternyata udah melekat di Kepala netizen. beberapa orang ya kepala netizen walaupun kadang buat bulian, guyonan. Jadi kan ada pagar misalnya bentuknya kayak gitu Iya, dianggap PKS. kemarin itu pisang. Oh yang iya ada pisang cuman gitu doang yang dari AW ya. Awi apa Aziz Doaibu sih? Oh, Aziz Doaibu. Aziz Ibu. Aziz Doaibu. Itu cuma pisang 2 dikasih apa namanya? Madu. Itu ada yang ngomong itu logo Itu PKS. logo PKS. Terus ada logo band apa? K-pop band atau K-pop apa ya? ya, Grup lah, grup logo K-pop. album band apa grup itu dianggap PKS. Terus ada yang Di anim Doraemon tuh ya itu dianggapnya PKS. itu dianggap PKS juga. Nah, itu PKS berubah logo tadi itu yang logonya berubah itu ya, tapi ya yang sudah melekat itu tidak diganti. Alhamdulillah tidak diganti kayak gitu. Dan apa namanya? Warnanya juga cukup kontras ya. Kontras ya. Dari hitam Putih kuning. putih kuning Iya, hitam putih kuning jadi sekarang oranye itu dan itu ngejreng banget lah menurut saya. Nah, itu gimana? Kalau menurutku sih apa namanya ini perubahan yang apa ya? Apa sih namanya? Progresif apa dinamis apa namanya yang agak revolusioner lah ya. Maksudnya ini tuh bisa jadi karena PKS ini kadang-kadang memang orang ngelihat itu nggak langsung nengok gitu loh, War. Ketika ada bendera PKS atau logo-logo PKS itu, kalau menurut saya dulu hitam putih kuning itu memang warna yang elegan. Kalau misalnya kita masuk pakai jas hitam putih kuning itu udah pasti keren bentuknya dan warnanya itu pasti keren. Kita pakai baju hitam dikasih logo emasnya, font kuningnya itu elegan, keren. Cuma orang itu nggak langsung kalau itu PKS. Kalau sebagai secara politik itu kurang menurutku. Kurang nempel ya. Kurang nempel. Orang itu nggak langsung wah, acara misalnya acara putih semua. Itu bisa aja munculnya FPI, bendera apa namanya? Bendera putih, jamaah haji gitu. Kalau misalnya bendera merah semua itu kan kita tahu nih ada acara apa nih. Kalau misalnya bendera kuning semua ini kita tahu ada acara apa. Nah, kalau misalnya yang dulu itu orang agak bisa kurang. Ini dong pertandingan Persija. Itu yang jadi masalah kalau nanti Persija lagi tanding itu dikira demo PKS. Takutnya. Nah, ini memang orang ini memang lebih eye-catching. Jadi mencolok. Jadi kalau misalnya kita masang bendera di seluruh jalan misalnya terus orang itu tahu, oh ini acara PKS gitu. Itu menurutku. Nah, menurutmu gimana? Ya saya kurang cocok sebenarnya sama warna oranye karena ini tidak kalau dari sudut pandang apa namanya kita nggak lihat fungsinya sebagai suara nanti ya apa dikonversikan ke suara. Secara elegan itu tetap cocok yang dulu ya kayaknya lebih elegan yang dulu. Bahkan ada sepatunya apa ya ortosek atau spek itu ada hitam putih ada kuningnya listnya kuning gitu tuh kayak udah ngeh banget itu kayaknya kayak PKS banget PKS banget. Bahkan ada beberapa ya apa namanya kemarin ada netizen juga tuh cuman saya nggak nge-save sih yang ini yang apa namanya anjir gue ngecat kantor gue putih kuning hitam terus jadi kantor PKS masa gitu? Iya udah lupa udah mulai melekat ya putih sebenarnya kuningnya, udah melekat cuman memang tadi benar untuk beberapa warga masyarakat yang umum gitu. Kalau yang netizen ya mungkin orang perkotaan segala macam itu mungkin sadarnya ada sadar gitu. Nah, tapi kalau yang mungkin di pedesaan emang ternyata kemarin banyak dikeluhkan soal ini juga. Kita bahas juga ya di acara kemarin ya. Iya, orang mau nyoblos PKS itu bingung disimbolisasikan dengan apa gitu. Nah, mungkin sekarang lebih simpel ya. Sing oren we. Iya, sing oren lah. Mungkin aku juga bingung, partai lain mungkin nggak susah-susah sosialisasi ya. Sing kuning gitu ya. Kan mungkin, mereka semua orang tahu warna kuning, merah, biru, simbolnya. Iya. Banteng gitu. Matahari, Ka'bah. Terus Ka'bah atau ini apa namanya? Beringin misalnya gitu. Gampang gitu ya. PKS memang pas penjelasan kemarin agak susah. Ini logonya pokoknya ngono lah, tengahnya padi, sabit ya susah lah, kurang penjelasannya kurang bagus. Sekarang mungkin ini kita nggak perlu menjelaskan logo yang itunya, yang tengahnya itu langsung udah warna oranye gitu. Tapi setelah dilihat-lihat penempatannya, yang nggak jelek-jelek amat, maksudnya nggak
kan bagi saya oranye Warna oranye gimana? kan, Saya nggak termasuk yang nggak terlalu suka warna oranye kan. Karena warna Tahu orang lah. agak anunya agak konotasinya agak sedikit negatif ya. Pertama tukang parkir, yang kedua kan yang tahanan-tahanan KPK itu loh. Iya. Iya. Agak kesana gitu. Cuma kalau misalnya kita bisa menempatkan warnanya itu dengan bagus, kayak yang kemarin yang jadi apa namanya jas-jas yang baru tuh agak oke sih, iya. menurutku masih oke. Masih oke ya. Jadi bukan dominasi warna oranye Iya, tapi, tapi putih putihnya oranye. oranye. Iya. Itu juga dibahas kan ada itu kata. Jadi nanti nggak dominasi oranye tapi Iya, putih. tapi putih. Tetap putih. Cuman listnya yang jadi oranye. Mungkin kalau bajunya tetap putih oranye, tapi mungkin kalau benderanya mungkin kayaknya perlu kalau diorenkan deh. Enggak di. Jadi putih tetap sama oranye. Iya tetap. Yang kemarin apa ada lihat share-sharean panduan itu. Itu benderanya putih Tetap terus putih, tanya oranye. tapi ini oranye. Tapi ya tetap oranye mungkin. Oranye sih ya. Memang oranye itu memang agak mencolok sih. Cuma tinggal kita nanti berani nggak kalau misalnya bikin baju ya baju oranye. Cuma pakainya yang agak anu ya. Iya. Kita jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Memang eye catching banget sih kalau misalnya ke mall pakai baju Iya, oranye. Apalagi misalnya nih. Oranye nyala lagi. Oranye nyala itu wah dan warnanya PKS itu kan oranye nyala kan. Iya. Itu Nanti kalau mati lampu kita nyala sendiri. jajan pakai fosfor. Kalau pakai fosfor pecah sih itu. Nah itu kan jadi pusat perhatian ya. Memang mungkin kalau sebagai nilai apa namanya ya, kampanyenya dapat tuh kalau oranye. Cuma kalau untuk sehari-hari kader-kader PKS mau pakai ya harus lebih cari yang bentuknya lebih Iya, elegan. tapi sih semua bisa diatur seiring berjalannya waktu lah bisa kayak gitu ya. bisa. Kayak dulu mungkin warna hitam putih, warna putih itu kan nggak terlalu elegan mungkin. Kayak misalnya mobil itu kan dulu nggak ada yang mau warna putih. Iya. Sekarang kan semua mau warna putih. Mungkin orang nanti semua orang mau. Mungkin juga dulu mengorankan putih diri. kuning hitam juga orang malas pakai Iya, dulu kan malas kita nggak tahu pakai, ya. iya. Putih Sekarang, terus gampang oke kotor juga, gitu iya. atau gimana ya. Cuman sering berjalannya waktu kan kita nggak tahu juga tren. Iya benar. Kayak gitu kan nggak bisa ketebak ya. Susah lah. Oh yes, cuman ada satu lagi. Terus apa namanya kan dulu kan kita ada kotaknya ya. Oh iya. Yang dijadikan lingkaran. Sekarang lingkaran. Ternyata saya juga pernah dengar dari siapa ya waktu itu ya, yang katanya secara psikologis Iya, kalau kotak orang itu kaku. logo itu lebih ke warna bulat, ke warna bentuk bulat. Bulat. Itu lebih mudah diingat, lebih Lebih fleksibel. fleksibel Penempatannya juga lebih gampang. Maksudnya mau dipasang di mana itu gampang. Kalau Oh, iya, kotak benar, itu benar. ya harus yang lainnya bentuknya harus kotak. Kalau bunder itu bisa nempel kemana-mana. Bener. Nempel di dinding, nempel Nempel di di, garet. kayak kipas angin ya. Iya. Bradesta dong. Kosma Bradesta. Bisa kenapa Prode? Bisa jadi tompel. Iya. Iya kan? Iya bisa. Tompel Nanti mungkin tompel-tompelnya tompel PKS. Gitu. Bisa itu berlebihan sih kalau sampai ada tompel PKS. Tato kader PKS yang belum ada yang nato. Tato PKS saking cintanya ya. Ya. Coba. Coba barangkali Pakai ada. oranye. Ada. Ya, masa oranye jelek dong. Tapi nggak tahu sih, bagus Tahu. mungkin ya. Hitam oranye mungkin bagus loh. Sing awak ireng loh. Kayak ini kan habis dipukulin orang nanti jajan kan. Itu, Ya gitu lah pokoknya. itu logo terbaru. Ya intinya sih kita ini ya, maksudnya secara ini ya tetap mengapresiasi. Apresiasi lah. Saya apresiasi untuk apa namanya ya, perubahan yang revolusioner ini. Maksudnya berubah tuh yang dari kotak jadi bunder, yang dari warna soft itu kan hitam putih itu kan soft kan, jadi warna yang ngejreng. Cuma ya nanti mungkin perlu aplikasinya yang Iya. harus disesuaikan. Gimana harus kita tampil secara elegan, gimana kita harus mencolok, mungkin gitu. Jadi kalau misalnya waktu kampanye mungkin kita perlu mengorenkan semua baju. Jadi nggak cuma belang-belang oranye doang kayak yang ada di jas PKS gitu. Karena kalau gitu ya kurang mencolok juga oranye. Mungkin harus diwarnai oranye semua biar kalau misalnya kampanye atau kalau lagi kumpul itu orang semua tahu oh lagi kumpul-kumpul apa dicek. Oh enggak deh PKS tetap ya. Itu bahaya di kota tertentu. Iya. Kalau harus. Kalau harus iya. Maksudnya oranye biar orang tahu kalau ini lagi kumpul PKS gitu. Iya. Itu sih menurutku. Iya. Dan perubahan logo ini ternyata bukan hanya dilakukan Oh iya. PKS aja, banyak apa namanya setiap mungkin perusahaan, organisasi, lembaga itu yang melakukan perubahan logo seperti misalnya Pertamina. Pertamina tuh yang dulu logonya apa namanya kuda laut. Iya, Itu yang zaman dulu kuda laut banget itu tuh, ya. kuda laut itu. Sekarang jadi cuma simbol P. Jadi tiga ada tiga kotak itu bentuknya ya kayak gini lah pokoknya ya. Iya. Terus juga ada kalau Juventus. Juventus yang dulu agak bunder apa Nah, kerucut bawahnya itu jadi J doang nih. Oh ya yang jadi Yang J, J itu doang. udah itu revolusioner juga Itu tuh. revolusioner. Jarang lah ada yang serevolusioner Iya, Juventus. bener. Yang lainnya kan masih emblem. Iya, Nah, kalau itu tuh udah kekinian lah. Juventus itu termasuk yang bagus kalau menurutku logonya. Yang terbaru itu ini, kalau sepak bola itu timnas Ekuador itu Apa? Ekuador. Jadi apa?
Dari Saya apa lupa ya? gitu? Ya pokoknya Mungkin dulu kan ada ada logonya nih, nanti ada logonya kayak gitu. Susah jelasinnya ya. Iya. Intinya tuh bahkan sampai dibikin video perubahan Keren itu ya? keren banget Iya, itu keren. Jadi awalnya kan ada logo-logo kayak logo-logo lamanya. ribet lah gitu. Jadi sekarang lebih simpel, lebih kekinian. Memang harusnya sekarang yang lebih simpel sih. Gambar yang PKS itu sekarang agak gampang karena bundar. Iya. Udah tuh tengah. Editornya juga enak tuh. Iya, Desain gitu kan. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Itu kan tadi klub ya, klub bola. Ya Chelsea juga pernah. Kalau klub bola banyak sih. Ya. Manchester City. City juga pernah. Terus sepak bola BUMN. Oh ya BUMN juga ini apa? PT KAI. Oh KAI ya. Logo ini BUMN. Oh logonya BUMN-nya ya. Dan Sekarang banyak kementerian-kementerian yang memang lebih applicable sih yang kalau yang BUMN terus yang BUMN itu. walaupun banyak yang menolak juga. Kenapa? Karena Ya karena aneh aja. padahal itu kalau misalnya di baju Huruf ini, kan iya gitu-gitu. Apa gitu? Ya ternyata kalau habis ngobrol ini jadi agak ke flashback. Iya. Biasanya setiap perubahan itu pasti ada penolakan. ada penolakan dulu. Iya. Mungkin banyak kader-kader PKS yang mungkin belum siap juga dengan logo barunya, dengan warna barunya juga gitu. Cuma ya terlepas dari itu ada pro kontra dan pasti sudah dipikirkan. Kalau menurut kita sih, kalau analisisku ya itu yang warnanya berarti ini kita memang nyari yang eye-catching. Kalau menurut Anwar kan ya memang agak susah juga, kita harus rebranding. Kalau rebranding itu kan agak berat, effortnya pasti lebih berat dong. Kita harus memperkenalkan lagi PKS itu nggak cuma hitam putih kuning, tapi ini loh yang sekarang itu oranye. Nah ini butuh tenaga lagi, butuh waktu lagi. Walaupun, nah menurutku sih akan lebih cepat karena gampang diingat. Warna apa PKS oranye, PKS oranye. Ya semoga tidak ada partai baru lagi yang oranye juga. Iya, semoga tidak ada partai baru yang warnanya oranye. Ya nggak usah bikin partai baru, susah nanti. Susah lolos parliamentary threshold susah sekarang. Iya, ya, maksudnya biar nggak ada. Biar gak ada saingan. Nanti kepikiran kalau oranye dia bener. Takutnya. Gitulah, jadi emang diterima dulu mungkin ya kan emang awalnya memang canggung. Lama-lama ya chills. Itu Tadi sih yang kita ngobrolin sekilas tentang logo ya. iya. Semoga ini apa namanya? Bukan cuma logonya doang yang berubah. Iya. Tapi pergerakannya kemudian apa namanya? Ya macam-macam ya. Ya keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya, terus gimana caranya PKS itu tetap membela rakyat, tetap dekat dengan rakyat. Iya. Dengan logo baru ini berarti harus bisa masuk ke masyarakat lebih Kalau banyak. orange juga terkan kaitannya dengan fresh ya. Iya, lebih fresh. Jeruk segala macam karena mungkin juga bisa lebih menggait yang fresh benar. kayak Yang muda. anak-anak muda bisa lebih banyak tergait. Iya, dulu kan waktu 2004 itu kan memang PKS katanya partainya anak muda. Iklannya inget Iya, ya dulu benar, yang benar. anak Keren muda dan juga, lain-lain. emang Nah, keren. sekarang sih saya berharap juga PKS memang memuda. Nanti mungkin pengurus-pengurusnya jadi muda-muda. Iya, benar. Penggemuk-penggemuk. Enggak lah, pengurus aja. Pengurus saja ya. Nah itu ya semoga secara struktur nih yaitu yang di DPP kan juga udah ada yang muda-muda tuh, udah muncul yang muda-muda. Nanti mungkin di DPW, DPD muda-muda semua dan semoga yaitu tadi kebijakan-kebijakannya, kegiatan-kegiatannya itu yang bisa menggait anak muda. Iya, Mungkin nanti ada media, lomba-lomba segala legend. macam. Ya itu lah Ya itu ada namanya yang legend. lebih fresh lah, yang lebih fresh gitu. Oke, dan Itu juga nih. ya ini keputusan konten ini lanjut atau enggak Oh setelah iya, episode ini. setelah ya nanti kita lihat apakah akan lanjut atau tidak karena kita juga Apakah kita menanti. ikut melakukan perubahan? Iya. Coba. Apakah ada perubahan kontrak? Apakah ada perubahan mendasar di konten ini? Ini kita juga udah pindah nih, nggak di studio lagi. Kita lagi chill. Iya. Ini bajunya sama nih, baju panti asuhan. Tuh, view-nya. Gak kelihatan. Nggak kelihatan Lagi kabut. kabut, lagi tembok ini kita lagi di candi. Ya oke itu aja. Sampai jumpa lagi di episode Episode selanjutnya. selanjutnya. Kalau Kalau berlanjut. berlanjut, iya. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.